Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam mari kita sama-sama curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Fatih, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu semangat ya menjalankan puasa kita di tahun ini. Semoga selalu dalam kondisi yang terbaik ya secara jasmani dan juga rohani. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya, Bu Santi Nur Hasanah, akan menemani sahabat Al-Fatih dalam acara podcast alumni. Nah, tema kita pada podcast kali ini yaitu mengenai bagaimana sih caranya menjadi entrepreneur sukses gitu. Nah, langsung saja untuk menjawab pertanyaan kita di podcast hari ini, saya sudah bersama dengan seorang alumni yang sangat keren, luar biasa sekali dalam bidang digital marketing yang insya Allah bisa memberikan insight buat kita semua. Nah, langsung saja saya panggilkan, ini dia Kak Rami. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak Rami. Oke, silakan Kak Rami untuk memperkenalkan dirinya kepada sahabat Al-Fatih dan juga latar belakang pendidikan dan kemudian aktivitas yang sedang Kak Rami jalani saat ini seperti apa? Oke. Halo sahabat Al-Fatih, perkenalkan nama saya Rami. Saya dulu bersekolah di SMP IT Al-Fatih, terus lulus dari Al-Fatih ke SMA dan habis SMA kuliah di Universitas Brawijaya jurusan arsitektur. Kegiatan sehari-hari sekarang bekerja sebagai social media lead di salah satu startup teknologi kesehatan. Sambil bekerja juga saya lagi berusaha merintis usaha di bidang digital marketing juga yang berhubungan dengan sosial media. Kira-kira itu Bu. Oh iya, keren sekali ya sahabat Al-Fatih. Tadi Kak Rami sudah menceritakan gitu ya, mulai dari background pendidikannya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu kan dulu Kak Rami bersekolah di SMP IT Al-Fatih ya Kak ya. Nah, masih ingat tidak kesan apa sih yang masih Kak Rami ingat gitu sampai saat ini ketika bersekolah di SMP IT Al-Fatih Kak? Iya, saya lulus dari Al-Fatih itu berarti 14 tahun yang lalu kan Bu. Wow, sudah lama sekali ya berarti 2009 ya? kan lulusnya. Nah, 2009 walaupun ya. lulus 14 tahun yang lalu, tapi saya masih banyak nih kesan-kesan yang masih saya ingat sampai sekarang. Iya. Berarti emang dulu waktu SMP sekolah di Al-Fatih itu ya berkesan banget. Salah satunya yang paling saya ingat ya kedekatan antara murid sama guru itu deket banget. Jadi kayak guru-gurunya itu saya ngerasa nggak cuma mengajari kita di sekolah, tapi juga jadi teman kita, jadi sahabat kita bahkan di luar sekolah. Apalagi namanya anak SMP kan masih pencarian jati diri ya Kak, masih pada mungkin lagi senang apa. Nah, itu dibimbing sama guru-gurunya tuh sampai di luar sekolah. Makanya kenangan saya yang masih inget tuh sering makan-makan, diajak makan-makan sama guru ke rumahnya, ke bakar-bakar gitu-gitu. Itu masih keinget masih ingat ya gitu ya. Iya. Wah, keren sekali ya sahabat Al-Fatih. Tadi juga berarti Kak Rami ini sangat-sangat ini ya, maksudnya Al-Fatih itu memberikan kesan yang dalam ya ketika Kak Rami bersekolah di Al-Fatih. Nah, kemudian kira-kira selama belajar nih Kak Rami, tadi kan Kak Rami berkuliahnya jurusan arsitektur ya, kalau tidak salah ya. Nah, terus juga disebutkan tadi beberapa experience-nya atau pengalamannya itu dalam bidang digital, betul? Nah, kenapa sih sampai akhirnya bisa dari jurusan arsitektur kemudian sekarang expertnya malah di bidang digital marketing gitu ya Kak ya? Seperti apa? Kenapa Kak? Oke, ceritanya kalau ditarik tuh sebenarnya berawal dari Al-Fatih juga nih. Jadi dulu waktu saya SMP ada pelajaran TIK, pelajaran komputer gitu Bu. Itu diajarin untuk bikin blog. Jadi diajarin untuk bikin blog, gimana cara nulis dan segala macam sampai posting. Dan itu ternyata saya senang. Saya baru tahu, oh ternyata saya senang nulis blog nih. Jadi blog yang dibikin waktu diajarin di pelajaran TIK pas SMP itu tetap saya kembangin, tetap saya tulis. Jadi waktu udah lulus SMP, di SMA saya tetap nulis.
jadinya blognya udah banyak tulisannya, rame. Terus sempat beberapa kali dapat job nulis juga untuk di blog itu, sempat beberapa kali ikut kompetisi blognya juga, terus menang gitu. Jadi justru sebelum masuk kuliah saya udah akrab duluan sama dunia digital ini dari blog. Terus karena emang saya pengen kuliah arsitektur, saya kuliah. Cuma waktu udah lulus lagi nyari kerja, dapat tawaran untuk masuk di suatu perusahaan digital agency di Jakarta. Akhirnya saya terima, saya dites dan segala macem, interview, alhamdulillah masuk. Dan ternyata pas di dalam, wah ternyata ini lebih seru lagi, saya lebih banyak belajar lagi. Terus saya tekuni sampai sekarang gitu. Wah, keren sekali ya sahabat Al-Fatih, dari cerita Kak Rami tadi bisa bisa dirunut, juga bisa kita lihat gitu ya bagaimana perjuangan seorang Kak Rami gitu ya untuk mencapai sebuah keinginan. Itu memang ada proses yang sangat luar biasa gitu ya. Mulai dari tadi hobinya sejak SMP ya. Hobi ngeblog sejak SMP, kemudian bisa membuahkan hasil gitu ya, bisa menjadi sebuah pekerjaan, itu sangat luar biasa keren ya Kak Rami ya. Oke. Kak Rami, apakah pekerjaan yang sedang dijalani Kak Rami saat ini itu sesuai dengan cita-cita Kak Rami sejak kecil nggak gitu? Oh, enggak. Ya. Kenapa? Karena waktu saya kecil kan nggak tahu bakal ada teknologi ini. Iya, betul. Soalnya ini kan teknologinya baru ya, biar sosial media, website dan segala macam. Jadi waktu kecil nggak bakal kepikiran tuh ada, jangankan cita-cita, kepikiran ada kerjaan di bidang ini aja enggak. Karena kan kita nggak tahu bakal ada sosial media gitu kan. Tapi karena emang ya namanya dunia berkembangnya pesat banget, terus tiba-tiba ada sosial media, dan juga ada perkembangan pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada gitu. Dan itu jadi kesempatan buat orang-orang juga buat masuk gitu. Nah kebetulan saya sebagai yang kayak, oh ternyata saya seneng di sini, saya ikutan juga gitu. Dan bukan berarti sampai sekarang berhenti juga. Kan kayak sekarang tadinya tuh dari saya tuh di blog, terus mulai muncul Instagram, mulai muncul YouTube, sekarang TikTok. Itu juga TikTok sekarang ada kerjaannya kan, buat host live TikTok gitu. Sekarang udah banyak juga tuh lowongan pekerjaan untuk host live TikTok, jualan di live TikTok kan. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kita nggak bakal kepikiran gitu ya, ada kerjaan kayak gitu kan. Tapi ternyata kesempatan terbuka karena dunianya berkembang gitu ya. Jadi memang karena seiring berjalannya perkembangan teknologi dan informasi juga ya Kak ya. Sehingga kita juga bisa mengupgrade kemampuan kita ya. Salah satunya tadi Kak Rami itu sangat memanfaatkan platform digital gitu ya. Nah dari Kak Rami sendiri biasanya platform mana sih yang sering Kak Rami gunakan gitu ya untuk membuat konten misalnya gitu ya, atau misalnya untuk berbagi informasi, untuk sharing, biasanya pakai platform apa Kak? Ya, kalau karena kerjaan saya di situ, jadi saya harus pelajarin semuanya tuh. Jadi saya harus gunain semuanya, walaupun kayak awal-awal apaan sih TikTok, isinya nggak jelas gitu. Tapi karena betul. Tuntutan pekerjaan, ini klien saya perlu pemasaran di TikTok. Saya harus paham dong platformnya kayak gimana. Jadi ya saya pelajarin gitu. Tapi kalau untuk pribadi, saya paling seneng sih di blog tetap, karena itu bisa nuangin pikiran yang runut dan panjang gitu. Kalau misalnya di sosial media kadang-kadang terlalu emosi, reaktif, langsung dikeluarin tanpa dipikir panjang. Tapi kalau nulis blog kan kayak kita harus duduk, harus mikir dulu gitu ya. Harus mikir dulu gitu. Jadi yang keluar lebih lebih berfaedah. Iya, gitu. Karena kita juga harus menyaring informasi yang kita berikan untuk pembaca gitu ya Kak ya. Iya, benar. Gitu. Tapi kalau di sosial media kan kadang-kadang reaktif langsung ini pas lagi emosi, tapi padahal yang diketik kurang baik. Kadang-kadang kita sering nemuin itu kan ya di sosial media, emang harus difilter dari kitanya sendiri. Nah, jadi seperti itu ya sahabat Al-Fatih, ketika kita misalnya ingin memposting sesuatu pun ya Kak ya. Jadi memang harus disaring dulu ya, mana informasi yang perlu disampaikan, mana informasi yang memang tidak diperlukan gitu ya Kak ya. Iya kan, kalau misalnya nggak bisa berkata baik, lebih baik diam, itu bener banget di zaman sosial media ini Bu. Iya, betul. Yang cuitan-cuitan di sosmed, status-status nggak penting atau bahkan ngejelek-jelekin gitu-gitu ya, mending nggak usah. Nah, seperti itu ya, sahabat Al-Fatih, kita harus bisa menjadi digital native yang memang bisa menyaring gitu ya informasi yang baik, informasi yang positif. Nah, Kak Rami,
Kalau misalnya flashback nih ya, dulu kan Kak Rami itu memang dari kecil juga sudah hobinya di bidang digital gitu ya. Kalau sekarang kan memang sudah lulus dari jurusan arsitektur gitu ya Kak ya. Kemudian apakah sekarang Kak Rami sedang merintis usaha di bidang digital atau masih ada kaitannya juga dengan arsitektur Kak? Seperti apa? Ya. Sebenarnya kalau di bidang arsitektur saya masih, karena saya juga nggak pengen ngelupain ilmu pas itunya, kuliah kan. gitu ya. Iya, Iya. Dan karena emang saya suka juga. Jadi ketika cuma nggak yang kerja di bidang itu, tapi kalau misalnya ada saudara, ada temen minta dibuatkan desain rumah, desain bangunan gitu ya. Masih terima. Wah, gitu. keren. Tapi untuk sekarang kan lebih fokusnya di bidang digital. Emang lagi berusaha merintis usaha di bidang digital ini. Jadi awalnya karena koneksi dari kerjaan di kantor, akhirnya kayak misalkan nih saya sama ibu sekantor, terus kerja bareng, terus ibu udah pindah kantor, tapi waktu itu si Rami kayaknya bisa nih ngerjain ini, di kontak lagi, Ram, kemarin kamu pernah ngerjain ini kan, bantuin saya di project ini dong. Oh ya siap gitu. Jadi diajak lagi gitu ya Kak ya. Nah itu banyak yang kayak gitu, yang kayak gitu karena hubungan baik di kantor sebelumnya. Terus lama-lama saya mikir, ternyata ada ya ininya, potensinya gitu. Saya resmiin aja jadi bikin usaha. Jadi saya sekarang lagi bikin usaha, namanya istilahnya digital agency. Jadi ketika ada perusahaan yang ingin dipasarkan di dunia digital, baik itu di sosial media, dimanapun, itu bisa ibaratnya kontak kami, nanti kita buatkan dari mulai strateginya, kontennya sampai gitu ya? kontennya sampai naik gitu. Keren. Termasuk kayak podcast, Instagram live gitu-gitu, ya itu emang makanan sehari-hari tuh. Jadi di bidang itulah, cuma masih awal sih Bu. Oh iya, jadi memang masih merintis juga ya. Masih merintis. Keren sekali ya, sahabat Al-Fatih. Tadi dijelaskan bahwa memang berawal dari koneksi juga ya Kak ya, berawal dari koneksi gitu, sehingga akhirnya Kak Rami bisa bersama temannya gitu ya merintis usaha ini. Tadi jangan lupa ya sahabat Al-Fatih, apa tadi? Digital agency. Digital agency. Oke, kalau menurut Kak Rami nih Kak, apakah kita perlu memiliki jiwa entrepreneur Kak? Ya, kalau menurut saya pribadi sih perlu ya Bu, karena di jiwa entrepreneur itu kan juga bisa bikin kita misalnya bisa jeli melihat peluang, terus jeli gimana caranya nih ini biar bisa berkembang gitu usahanya gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita punya usaha jus yang tadinya satu blender, terus udah dapet penghasilan, kita tabungin, kita beliin 2 blender, penghasilannya jadi 2 kali lipat, yang gitu-gitu kan mindset untuk berkembang. Dan mindset untuk berkembang itu juga penting banget dimiliki sama setiap orang menurut saya. Nggak cuma di bidang usaha, tapi juga mungkin ngembangin skill, ngembangin kemampuan kita gitu ya Kak ya. Hobi, bukan hobi, maksudnya kayak yang ngembangin skill, ngembangin kemampuan, ngembangin keilmuan, itu harus bisa ada mindset entrepreneur biar berkembangnya bisa lebih pesat gitu menurut saya. Gitu ya. Oke, sip. Keren sekali ya sahabat Al-Fatih. Jadi memang kita harus punya mindset ingin berkembang gitu ya. Jadi memang entrepreneur itu tidak hanya di bidang bisnis ya Kak ya, tidak hanya dalam usaha, tapi ketika keseharian pun kita memang harus memiliki jiwa entrepreneur, yang mana itu harus kreatif, yang pasti ya Kak ya. Harus punya kreativitas, harus punya tadi tuh inovasi, berarti ya harus punya inovasi gitu. Oke. Kemudian nih Kak, kalau misalnya kita mau merintis suatu usaha, nih kayak misalnya sekarang nih Kak Rami, kira-kira kemampuan apa sih yang Kak Rami miliki dari awal gitu ya sampai sekarang bisa, alhamdulillah bisa dibilang sukses ya Kak ya. Kira-kira kemampuan apa sih yang bisa kita miliki gitu, yang harus kita miliki? Kalau dari kasus saya sendiri yang tadi juga udah sempat saya ceritain, sebenarnya modal utamanya yang tadi itu koneksi. Nah, tapi kan buat dapetin koneksi itu bukan berarti kita ini ya sahabat apa tuh, bukan berarti kita harus kenal sama orang dalam, kan sekarang sering jokesnya gitu ya. Kenal orang dalam, kenal pejabat ini itu, enggak. Dapetin koneksi itu kayak tadi misalnya saya di kantor, saya kerja dengan maksimal, dengan baik,
plus menjalin hubungan dengan teman-teman kantor saya, menjalin hubungan baik, menjalin silaturahmi. Jadi nanti ketika kita udah berbeda lingkungan pun, kita berbeda kantor, kalau kita tetap menjalin silaturahmi dengan baik, ada kesempatan bisa jadi bekerja peluang sama gitu ya, kerjasama di proyek apa, di kesempatan apa gitu. Itu kan cuma bisa terjadi kalau kita punya hubungan baik. Tapi kan kalau misalnya kita misalkan di tempat kerja kitanya diem atau kitanya jutek atau apa gitu, orang-orang gak seneng, itu nggak bakal dateng tuh kesempatan-kesempatan itu. Jadi susah ya Kak ya? Akan susah. Jadi menurut saya yang pertama jaga hubungan baik, jadi berarti apa ya, interpersonalnya lah harus dijalin gitu ya Kak harus ya. dijalin gitu. Yang kedua itu tadi kita apa ya punya modal skill untuk di bidang itu. Kalau saya di digital marketing, kebetulan di kantor saya yang sebelumnya itu punya pengalaman ngehandle banyak proyek, banyak brand. Jadi kalau digital, mungkin sedikit cerita ya, Tapi kalau misalnya di perusahaan digital agency itu kita dapat klien, itu kliennya perusahaan juga. Jadi misalnya ini ada brand susu, minta dipasarin dong di digitalnya kayak gimana. Wah, berarti saya belajar tuh, kalau brand susu itu target audiensnya, target pasarnya itu ibu-ibu. Apa sih yang disenengin sama ibu-ibu? Apa sih yang dikhawatirin sama ibu-ibu? Nah itu saya pelajarin buat bisa bikin strategi yang tepat kan. Nah ketika saya udah punya pengalaman megang brand susu. Nah nanti ketika teman saya ada proyek brand susu, dia akan ingat, Rami ini waktu kemarin ngerjain brand susu ini bagus, mungkin ajak lagi untuk yang brand yang ini gitu. Ini ada brand ibu-ibu juga, ini ada brand anak muda juga, kemarin Rami pernah ngerjain, ajak gitu. Jadi emang ngembangin skill terus gitu, jangan pernah puas. Ya, dengan satu hasil yang pernah kita capai gitu ya Kak ya. Betul. Oke, kemudian nih Kak, ketika misalnya kita ingin merintis suatu usaha, kira-kira kemampuan apa sih yang harus kita miliki Kak? Ya, ini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Kalau menurut saya kemampuan yang harus dimiliki itu kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain, karena nanti hubungannya dengan koneksi gitu. Tadi kan saya sempat cerita juga tuh, kalau awalnya itu berawal dari koneksi dari temen kerja yang lama, terus saya diajakin untuk ikut proyek ini dan segala macam. Itu berarti kan pas di kantor lamanya ya kita menjalin hubungan dengan baik, hubungan kerja yang baik. Terus pas udah pindah kantor pun kita masih menjalin silaturahmi. Jadinya ketika ada kesempatan, wah ini kayaknya bisa nih, akhirnya ya udah jadi sebuah opportunity lah, jadi kesempatan. Lama-lama kayak gitu saya bikin jadi usaha gitu. Enggak cuma itu kan untuk teman-teman yang di kantor lama atau teman-teman pekerjaan, tapi juga teman-teman sekolah juga gitu. Saya tuh sama temen SMP sama teman SMA masih menjalin komunikasi ya Kak ya? Menjalin komunikasi, masih silaturahmi, sering main bareng. Dan karena sekarang saya kerja di suatu startup kesehatan, kadang-kadang saya banyak hal tentang kesehatan yang perlu saya tanyain. Saya hubungin temen SMP saya yang SMP di Al-Fatih juga yang sekarang jadi dokter untuk mengebantu kerjaan saya. Saya nanya, kalau penyakit ini tuh gini nggak sih? Terus dia nanti jelasin buat akhirnya ngebantu kerjaan saya. Atau kalau ada kesempatan di kantor saya yang butuh dokter apa, saya tawarin gitu. Jadi itu bisa ngebuka banyak peluang gitu ya Kak ya? Termasuk peluang usaha dengan kita menjaga silaturahmi yang baik. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat Al-Fatih di sekolah, ya nggak apa-apa punya circle yang teman-teman deket gitu, tapi harus berteman dengan siapapun. Iya, untuk teman-teman yang lain juga jaga aja silaturahminya kan. Nanti siapa tahu di masa depan kebuka kesempatan untuk kerjasama, untuk jadi partner bisnis, untuk dapat pekerjaan dari dia atau kita bisa ngasih kesempatan bekerja untuk dia gitu. Jadi menurut harus aku menjaga silaturahmi terus berarti ya Kak ya. Nah, jadi sahabat Al-Fatih gitu ya, karena memang betul sekali yang namanya juga kesempatan itu harus kita jalin dari dulu, termasuk tadi disebutkan oleh Kak Rami bahwa sejak SMP pun ya, ketika di SMP IT Al-Fatih juga Kak Rami masih sering berkomunikasi gitu ya, bahkan sampai saat ini masih sering berkontak gitu ya, masih sering ketemu gitu ya, dan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan gitu ya untuk sharing, salah satunya tadi dengan teman yang bekerja di bidang medis, betul ya Kak ya? Oke.
Nah, kemudian sahabat Al-Fatih, kira-kira kalau Kak Rami nih sampai saat ini kan sudah bekerja secara mandiri gitu ya, sudah mulai merintis usaha sendiri. Kira-kira kemampuan atau skill yang dari dulu Kak Rami miliki gitu ya sampai saat ini, apakah sudah menunjang di pekerjaan yang sekarang atau seperti apa, Kak? Iya, saya ngerasa di pekerjaan yang sekarang tuh kemampuan yang berkembang banget komunikasi sih, Kak. Dulu saya ngerasa kurang lah untuk komunikasi. Gitu ya? Kalau ngomong tuh muter-muter, kayak masih ini gitu ya, bingung gitu iya. ya. Cuma karena pekerjaan dituntut untuk presentasi ke klien, bahkan ke direksi-direksi gitu-gitu kan, jadinya kayak harus ini nih, soalnya kalau bidang digital itu yang kita jualkan ide, yang kita jualkan ide. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa meyakinkan, itu ya udah gitu ya. Kesempatannya yang mungkin akan hilang saat itu juga kali ya, Kak ya. Jadi cara presentasi, cara komunikasi, cara menjual ide itu kemampuan yang menurut saya berkembang pesat banget semenjak saya di bidang ini. Makanya pede untuk merintis usaha pun itu karena wah kayaknya udah bisa nih gitu, dan bukan berarti itu udah maksimal, pasti akan terus bisa berkembang lagi, ya Kak ya, proses lagi. Karena ini masih balik lagi kalau ngomongin usaha ini masih di tahap awal menurut saya. Wah ini pasti di depan masih akan lebih banyak tantangan lagi, kali ya. Betul. Setiap tantangan kan itu kesempatan kita untuk berkembang. Iya, betul sekali ya sahabat Al-Fatih. Jadi memang setiap tantangan yang datang kepada kita yang memang harus kita lalui gitu ya, karena memang seiring berjalannya waktu juga kedewasaan kita mungkin akan terbentuk juga kali ya, Kak ya, secara kemampuan, secara apapun itu insya Allah akan terus berkembang gitu ya. Nah, kemudian Kak Rami kan tadi sudah disebutkan ya bahwa Kak Rami itu merintis usahanya berarti masih di tahun keberapa, Kak, kalau boleh tahu sekarang? Masih belum ada setahun. Oh, belum, masih ini ya, masih awal juga berarti ya. Iya, karena tadinya kan informal aja tuh dari dari koneksi temen gitu. Pribadi gitu ya. Baru beneran diseriusin sekarang. Cuma ini pun karena masih tahap awal, jadi saya nggak berani untuk melepas kerjaan yang sekarang. Oh, jadi masih bekerja di yang lama juga ya? Iya, jadi masih kerja sambil nanti misalkan mungkin ini usahanya udah ini baru bisa benar-benar fokus ngurusin usaha yang sedang dirintis ini berarti ya. Iya, jadi harus ini juga lah nggak bisa langsung ayo kita berhenti bekerja, merintis enggak karena gitu memang harus pelan-pelan betul ya, harus pelan-pelan juga. Iya, oke. Nah, kira-kira dengan usaha yang sekarang nih Kak, harapannya apa sih dari Kak Rami sendiri untuk usaha yang sedang dirintis ini? Harapannya? Harapan saya sih karena ini di bidang digital marketing ya, bisa ngebantu usaha-usaha yang ingin berkembang di digital, di sosial media. Karena menurut saya itu banyak usaha itu yang yang bagus produknya, misalnya yang bagus produknya tapi sayangnya pemasarannya kurang atau kurang mengikuti zaman lah. Sekarang udah ada TikTok segala macem, ini kurang bisa ngikutin karena kan memang pesat banget kan berkembangnya. Nah, perusahaan kayak digital agency itu ngebantuin itu. Ayo yuk kita yang ibaratnya expertnya di sosial media ini kita bantuin usaha kamu biar bisa ngikutin arus zaman sesuai tren zaman sekarang gitu ya. Betul sekali ya. Jadi sahabat Al-Fatih, memang kita harus melek ya secara teknologi juga tadi disebutkan oleh Kak Rami gitu, karena bukan hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan penghasilan gitu ya, tapi juga untuk mengembangkan skill, untuk membantu sahabat Al-Fatih gitu ya, atau siapapun yang memang ingin mempromosikan gitu ya, atau menjual usahanya gitu ya, atau misalnya untuk memasarkan bisnisnya. Seperti itu berarti ya Kak ya. Oke Kak Rami, kita sudah berada di pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, jadi sahabat Al-Fatih, pertanyaan yang akan kita tanyakan untuk Kak Rami nih, ada nggak kira-kira pesan untuk adik-adik kita yang masih di SDIT dan SMPIT Al-Fatih supaya bisa memiliki jiwa entrepreneur yang seperti Kak Rami misalnya? Ada Kak? Iya, untuk sahabat Al-Fatih, jangan pernah berhenti buat eksplorasi kira-kira kita minatnya apa sih yang kita sukai. Dan bukan cuma misalnya nih, aku
seneng main game Bu. Nah, main gamenya ini sebenarnya yang disenengin apanya? Apakah teman-teman atau sahabat Alfati seneng memecahkan misterinya di dalam game? Apakah seneng strateginya dalam game? Apakah seneng musiknya, apa desainnya gitu? Jadi dikulik lagi. Nggak cuma saya senengnya main game Bu, saya main game aja tiap hari. Nggak, cari dulu yang disenengin itu sebenarnya apa sih? Nah, nanti misalnya saya seneng di game itu ini nih strateginya nih mikirnya, berarti saya emang cocoknya kerjaan-kerjaan yang ngulik strategi atau nyari solusi gitu, dan itu kebuka banyak gitu. Soalnya kayak saya awalnya saya suka arsitektur, tapi pas saya kuliah lagi bukan arsitekturnya doang, tapi saya suka nyari solusi atas permasalahan. Soalnya kalau arsitektur itu kan juga sebenarnya orang punya masalah, saya harus bikin rumah anak saya 3, gimana ya? Solusinya dengan desain berapa ruangan ini. Gitu ya, seperti ini. Akhirnya gitu itu sebenarnya tuh mencari solusi kan. Nah, di kerjaan saya yang sekarang, kenapa saya juga suka? Karena kayak gitu juga, brand ada masalah, kita pengen memasarkan produk baru, gimana ya caranya? Solusinya gini gitu. Jadi kayak saya seneng problem solving gitu, yang saya tangkap di diri saya. Akhirnya saya cocok kerjaan yang melibatkan problem solving gitu. Nah, sahabat Alfati coba explore aja tuh, sahabat Alfati kira-kira minatnya atau senangnya di bidang apa nih gitu. Apakah senang yang problem solving, atau senang yang nulis, atau senang yang berekspresi gitu. Itu pasti nanti bakal kebuka, berarti kira-kira bisa kerjaannya mungkin masih kejauhan kali kerjaan, tapi SMP, kayak mungkin kayak minatnya mungkin bisa ambil jurusan ini. Jadi nggak perlu saklek di satu bidang gitu. Tapi lebih dalam lagi yang disenengin dari bidang ini harus apanya digali gitu berarti ya Kak ya. Iya, benar. Kalau diibaratin misalkan saya suka rendang, apa sih yang disuka? Apakah teksturnya, apakah rasanya, pedesnya, apakah ininya, santunnya, apa? Pokoknya tuh jangan cuma berhenti di saya suka rendang, tapi apanya nih yang disuka dari rendang gitu. Jadi seperti itu ya sahabat Alfati. Memang ketika kita mempunyai sebuah mimpi ya Kak ya, kita sebuah mimpi itu memang harus kita explore gitu ya. Kita senangnya di bidang apa, kemudian juga harus kita gali lebih dalam supaya ketika dewasa nanti gitu ya, sahabat Alfati bisa menemukan gitu ya, bisa yakin dengan apa yang sahabat Alfati inginkan gitu ya. Salah satunya tadi seperti yang dicontohkan oleh Kak Rami ya Kak ya. Nah, oke, ada lagi Kak yang mau disampaikan untuk sahabat Alfati nih? Semangat terus. Semangat terus. Lagi puasa kan ya? Iya, lagi puasa. Puasanya lancar dan sehat terus. Iya, pokoknya ya sahabat Alfati, jangan pernah menyerah dengan mimpinya, harus tetap semangat gitu ya untuk mencapai mimpinya, harus tetap digali berbagai potensi yang dari sekarang mungkinnya ada yang di SD, ada yang di SMP IT Alfati, itu bisa kalian gali lebih dalam supaya nanti ketika dewasa pun kalian bisa menemukan passion kalian gitu ya, atau apa sih yang kalian inginkan yang sebenarnya. Oke sahabat Alfati, alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara podcast untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Rami yang sudah bersedia hadir untuk membagi ilmu dan juga pengalamannya. Oke sahabat Alfati, semoga puasanya lancar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Sekolah Alfati TV. Sekian dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.